Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, di pagi hari ini saya pengen ngajak para teman-teman sedulur saya di YouTube untuk ngobrol seputaran ikan cupang ya. Nah, di pagi hari ini saya pengen cerita dikit tentang fenomena yang sering terjadi di ternak ikan cupang. Nah, seringkali kita lihat kan kalau ikan cupang itu di permukaan medianya itu dia mengeluarkan gelembung ya, kayak ini nih, gelembung tuh, gelembung udara. Seperti yang kita tahu, baik cupang jantan ataupun cupang betina itu mereka sama-sama ngasilin gelembung ya di permukaan media tempat mereka tinggal. Jadi mungkin teman-teman sering bertanya-tanya dalam hati ya, kenapa sih gitu kok ikan cupang itu selalu keluarkan gelembung di permukaan media tempat dia tinggal. Nah, ternyata ada beberapa alasan yang bisa dijadikan untuk penjelasan kenapa ikan-ikan cupang tuh menghasilkan gelembung udara berdasarkan para pengalaman teman-teman peternak, juga berdasarkan literatur yang ada ya teman-teman. Pertama adalah untuk fase reproduksi ya. Jadi baik ikan cupang jantan ataupun ikan cupang betina menghasilkan gelembung udara di permukaan tempat mereka tinggal gitu. Nah, kalau untuk ikan cupang jantan ini mereka membentuk gelembung itu salah satunya adalah untuk fase reproduksi. Jadi ketika kita biakin ikan cupang, kita mijain ikan cupang, ngawinin ikan cupang dalam satu media, ketika terjadi fase pembuahan telur, perkawinan, ikan cupang jantan akan membentuk ini teman-teman, media tempat ditaruhnya telur. Jadi ketika terjadi pembuahan maka yang betinanya itu nanti ngeluarin, prosesnya akan mengeluarkan sel telurnya di buih yang dibikin oleh ikan cupang jantan, kemudian dibuahin oleh ikan cupang jantan ya telurnya itu. Nah, untuk selanjutnya yang jaga telurnya bukan ikan cupang betina di ikan cupang nih, justru yang jantan yang akan bertugas menjaga telur tersebut. Yang betina cukup dia bertelur, setelah bertelur dia dibuahin, dia bertelur naruh di buihnya itu, kemudian dibuahin sama ikan cupang jantan. Selanjutnya ikan cupang jantannya yang akan menjaga telur tersebut sampai nanti menetas, akan selalu dijaga oleh ikan cupang jantannya. Itu pertama. Terus kedua, penjelasannya adalah kalau ikan jantannya salah satunya untuk fase reproduksi, kenapa masing-masing ngasilin buih gitu, baik yang jantan ataupun betina. Salah satunya alasan lagi adalah berdasarkan literatur, betafish atau ikan cupang ini mereka termasuk ikan jenis labirin ya. Nanti teman-teman nanya ikan labirin itu apa sih gitu. Jadi jenis ikan labirin itu adalah jenis ikan yang dia bernapas dengan insang kan di dalam air, tapi dia masih membutuhkan mengambil oksigen dari permukaan air. Nah, itu makanya mereka ketika ngambil dari permukaan air, kadang dia akan ngeluarin, nanti habis ngambil oksigen dia ngeluarin gas ya, kayak semacam karbon dioksida gitu, dilepasin jadilah gelembung tuh ya. Dia yang bikin gelembung tuh yaitu salah satunya karena dia sifatnya ikan labirin, dia perlu ngambil dari permukaan air, makanya dia bikin gelembung biar makanya dia ketika ngambil ke atas, ngambil udara, dia juga akan mengeluarkan karbon dioksidanya, bentuklah gelembung. Ketika ngambil oksigen kan O2 nya masuk untuk metabolisme, dia ngeluarin gas lagi ketika masuk ke air, timbullah gelembung udara di permukaan media tempat ikan cupangnya hidup ya. Itu salah satu alasannya ya, berdasarkan literatur tuh ya teman-teman. Yang ketiga, nah baik ikan cupang jantan ataupun betina kan bikin gelembung, salah satunya untuk menandai lokasi daerah kekuasaan mereka ya, ini baik yang jantan ataupun betina. Walaupun betina relatif nggak agresif, tapi mereka juga mempunyai teritorial tempat ya. Salah satu penandanya berdasarkan literatur adalah
gelembung udara yang mereka bikin gitu. Nah itu sedikit literaturnya, penjelasannya kenapa ikan cupang tuh membentuk gelembung udara di medianya. Jadi kita review lagi. Satu, pertama untuk fase perkembangbiakan. Jadi untuk ketika terjadi fase perkawinan, ikan cupang betinanya akan menaruh telurnya di ikan cupang jantan. Pertama kali akan bentuk gelembung sebagai media tempat ditaruhnya telur. Prosesnya ikan betina kemudian ketika fase perkawinan akan naruh sel telurnya di gelembung tersebut, kemudian baru dibuai sama cupang jantan, dan kemudian yang jaga sampai menetas dan besar tuh ikan cupang jantannya. Yang kedua yaitu untuk gelembung itu terjadi karena ikan cupang adalah ikan labirin yang perlu ngambil udara dari permukaan air ya. Jadi ketika ngambil dari luar kan dia bernapas tuh, otomatis ketika ketika inspirasi masukin O2, ekspirasinya ngeluarin CO2, keluarlah gelembung itu ya. Yang ketiga untuk penanda daerah teritorial atau kekuasaan mereka, baik yang jantan ataupun yang betina, walaupun yang betina nggak seagresif yang jantan. Itu ya teman-teman, ini sebatas obrolan pagi. Ini koleksi ikan cupang saya, moga-moga bermanfaat bagi teman-teman dan nambah teman-teman saya yang sehobi ya. Terus gak lupa mohon bantuan subscribe sama like sama loncengnya, biar nanti kalau kita bikin konten, saya bikin konten-konten lagi dapat notifikasi dari saya, dan nambah teman-teman saya dalam hobi ternak ikan cupang agar kita bisa share ya. Oke, gitu aja. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.